Salam, damai sejahtera buat kita semua. Welcome to channel GKJ Pekalongan dengan program podcast pada masa Paskah tahun 2026, yaitu PA ke-1 atau PA pertama, dengan tema mengambil di sini memelihara semesta di tengah ancaman bencana. Podcast saat ini saya didampingi oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito, Pendeta GKJ Pekalongan. Salam Pak Pendeta. Salam. Apa kabar? Sehat. Iya. Ini sotenya habis ibadah sore, jadi nanti kalau suaranya agak serak-serak mungkin karena sudah kebanyakan ngomong gitu. Kelihatan tambah muda kelihatannya Pak. Iya. Kita sama-sama pakai baju putih, kelihatan suci. Iya, baik Pak. Okay. Baik, sebelum bahas lebih mendalam tentang tema saat ini, yaitu memelihara semesta di tengah ancaman bencana. Muncul pertanyaan dalam benak kita, kenapa semesta harus dipelihara? Ya kan? Apakah impact atau efek dari kelangsungan kehidupan alam? Atau apakah merupakan perintah Allah kepada manusia? Atau apakah terdapat juga di dalam Alkitab? Penasaran? Wait, kita akan bahas dengan Pak Pendeta. Ya, kita ketahui tema Paskah tahun ini yaitu Paskah ekologis. Kebangkitan Kristus memperbarui ciptaan. Berbicara tentang ciptaan Pak Pendeta, itu kan tidak hanya manusia tentunya. Betul. Juga terdapat alam semesta. Nah, berbicara dengan alam semesta atau berbicara dengan kata alam semesta tidak terlepas dari yang namanya bencana atau mungkin bencana alam. Mungkin untuk mengawali nih Pak, menarik ini topiknya. Mungkin Bapak Pendeta bisa menjelaskan mengapa membahas soal bencana atau membahas bencana alam. Ya, kalau kita bicara tentang bencana alam itu, kenapa kalau diangkat di dalam masa Paskah? Pertama karena tema tahun ini kan Paskah ekologis. Allah karya penyelamatannya untuk alam semesta, tidak hanya manusia. Nah, salah satu pergumulan tentang semesta alam di zaman ini adalah bencana alam yang sangat banyak. Betul. Iya. Para ahli menengarai bahwa frekuensi bencana alam di dunia itu semakin meningkat sejak 2010. Termasuk Indonesia. Bahkan sejak dulu itu Indonesia disebut-sebut sebagai negeri bencana. Waduh, iya. Karena di Indonesia itu apapun bencananya itu ada, Mas. Betul, iya. Tsunami ada, gempa banyak, tanah longsor, tanah longsor tentu saja, dan semakin sering di tempat-tempat yang dulunya nggak pernah longsor sekarang diberitakan itu longsor begitu. Gunung berapi meletus itu juga sering karena Indonesia itu sangat kaya gunung berapi. Dan angin, betul, angin ribut dengan berbagai macam bentuk juga terjadi, dan macam-macam. Jadi ada yang menyebut Indonesia itu negeri bencana karena saking banyaknya dan saking seringnya, dan sekarang semakin sering. Nah, maka nampaknya memang gereja perlu merenungkan, merefleksikan kembali panggilannya sebagai orang percaya, menyikapi isu-isu ekologis tidak hanya perubahan iklim umumnya itu, tapi juga fokus ke masalah bencana. Karena bencana adalah sesuatu yang terjadi dan perlu disikapi juga oleh gereja. Iya. Baik Pak Pendeta. Berbicara tadi banyak sekali contoh-contoh bencana Pak ya. Mungkin kalau kita lihat di tahun 2025 akhir November, data yang saya peroleh itu ada di Sumatera Barat, Padang, terus kemudian Sumatera Utara, Medan, terus ada juga di Aceh. Ya, saya melihatnya apakah ini murni memang kesalahan dari manusia, ataukah ada faktor memang murni dari alam? Tunggu dulu Pak, jangan dijawab. Oke. Sebelumnya saya mau bertanya juga, apa yang disebut itu dengan bencana Pak? Nah, jadi kita akan berbicara bencana, otomatis tadi kita sudah membahas gereja membahas tentang bencana.
Nah, sekarang sebenarnya apa sih yang disebut bencana, Pak? Mungkin sebelum podcast dilanjut bisa diuraikan secara detail arti dari bencana tersebut. Memang agak susah mendefinisikan bencana. Kapan atau situasi apa yang disebut bencana dan yang mana yang bukan. Nah, saya mendapatkan informasi ini belum lama juga, Mas Anto, ketika ikut pelatihan Gereja Tangguh Bencana di Sinode GKJ. Baik. Saya dan Pendeta Yuel Bawang itu diutus mewakili klasis, dan di sana ada ahli-ahli yang menjelaskan kepada kami tentang seluk-beluk bencana. Lalu ternyata definisi itu dengan cukup gamblang ada di Undang-Undang Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Bagi Bapak Ibu GKJ Pekalongan bisa dibuka di halaman 16, itu ada definisi, itu menarik. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa. Jadi bisa peristiwa tunggal, bisa berbagai peristiwa jadi satu serangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non-alam, termasuk manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, bahkan dampak psikologis. Dari sini kita bisa paham bahwa bencana itu luas sekali cakupannya. Ya, betul. Bisa bencana sosial, perang misalnya gitu, sekarang sedang terjadi. Bencana alam, bencana yang lain, manakala menimbulkan korban, kerusakan, dampak macam-macam termasuk psikologis. Nah, itu yang pengertiannya. Tetapi kalau melihat dari pengertian ini, Sinode tadi mengambil sebuah tema Paskah ekologis. Lah, ketika kita berbicara bencana, berarti yang dimaksudkan pengertian di sini adalah bencana karena faktor dari selain alam juga dari faktor manusianya, Pak ya. Kan ada juga, Pak, orang itu mengalami kesulitan hidup. Bisa diibaratkan kiasannya seperti bencana. Tapi cakupan kali ini memang fokusnya di bencana yang disebabkan oleh lingkungan hidup, bencana alam memang. Bencana alam. Baik. Karena paskanya pasca ekologis. Nah, ketika masalah bencana ini muncul karena manusia, itu ada menganggap begini, Pak, mengeksploitasi alam. Seperti apa kira-kira batasannya, Pak? Nah, yang pertama, bencana alam itu sekarang para ahli menganggap tidak lagi murni alam, penyebabnya atau pemicunya. Misalnya begini, kalau kita ambil contoh supaya lebih mudah, tsunami. Di Aceh ya, Pak. Di Aceh dulu dan di beberapa tempat itu kan penyebabnya murni alam karena terjadi lempengan bumi yang bergeser di laut, lalu air lautnya gelombang tinggi dan sebagainya. Itu kan alam. Kemudian merusak infrastruktur dan merenggut banyak sekali nyawa. Korbannya terlalu banyak itu, Pak Pendeta, di Aceh. Atau gunung meletus, itu penyebabnya murni alam. Tetapi akan beda cerita ketika misalnya Sumatera, Aceh, dan Sumatera Barat itu Padang dan banjir, utara Medan, betul, dan longsor dan sebagainya itu memang ada faktor alamnya, curah hujan tinggi dan sebagainya lama. Tetapi bencana itu tidak berdiri sendiri sebagai bencana alam. Itu menjadi parah karena disebabkan oleh faktor manusia. Yang misalnya menggunduli hutan, kemudian sungainya dijadikan permukiman dan sebagainya. Berarti bencana yang korbannya itu banyak dan kerusakannya besar itu selalu ada faktor peran manusianya. Jadi bencana alam sekaligus bencana manusia. Ada yang menyebut bencana politik atau bencana kebijakan. Nah, ini, Pak, berarti peran serta pemerintah itu juga kontribusi di mengakibatkan eksploitasi alam gitu, Pak. Sehingga kalau bencana itu hanya murni alam, mungkin korbannya tidak akan terlalu banyak. Tapi karena ditambah bencana kebijakan pemerintah yang tidak pas atau pihak-pihak tertentu gitu sehingga bencananya jadi besar. Misalnya curah hujan tinggi di Sumatera dan sebagainya. Kalau hutannya masih aman kan mungkin banjirnya banjir kecil aja lah. Tapi karena hutannya gundul, kayu-kayu gelondongan ditebang dan sebagainya, parahnya luar biasa. Jadi
memperparah lah. Ya. Kebijakan yang salah memperparah Iya. banjir. Ya, saya setuju ini Pak Pendeta. Ketika hujan deras, sungai kan meluap, Ya. lereng perbukitan runtuh. Ya, betul. desa banyak yang terendam banjir, itu nggak cuma 1-2 tapi ratusan desa. Bahkan akses jalan sempat terputus, korban jiwa tentunya Pak, selain infrastruktur. Tetapi ketika hujan reda, itu gelombang banjir itu bermuara ke samudra, terlihat jelas longsoran tanah, batu, dan gelondongan batang pohon itu berasal dari hutan yang dirusak dan digunduli. Betul, memang faktor manusia ini yang merusak ya Pak ya, tidak memelihara alam tapi merusak ya. Berbicara dengan bencana Pak Pendeta pernah atau suka dengan Ebit G. mungkin pernah? Oh, lagunya iya, bagus-bagus. Iya, itu ada satu lirik yang ternyata itu pas ini dengan tema saat ini. Itu kalau tidak salah, mungkin Tuhan telah bosan melihat tingkah kita Pak. Berarti memang ada mungkin ketika manusia itu tidak bisa memelihara, tidak bisa merawat, mungkin Tuhan juga akan memberi hukuman, mungkin ya, kurang lebihnya seperti itu ya Pak ya. Kalau saya tidak, pertama begini, itu kan lagu itu ada syairnya dan itu ekspresi seni, sehingga orang bebas mengekspresikan penghayatannya tentang Tuhan, tentang hidup, termasuk tentang bencana. Hanya tapi mengena ini Pak. Ya, tetapi tidak semua orang setuju dengan pernyataan itu, betul. Iya. Intermezzo ini Pak. Tapi ini menurut saya pembahasan yang perlu diungkap. Karena begini, akan bahaya kalau setiap bencana dinilai sebagai hukuman Tuhan. Karena begini, ada korban-korban itu sekarang itu kita tidak dianjurkan menyebut korban, tetapi menyebutnya itu penyintas termasuk penyintas bencana yang di Pekalongan itu mungkin banjir itu ya. Betul. Karena mereka bertahan hidup dan berjuang. Kalau korban kan kesannya lemah dan tak berdaya gitu ya. Tapi penyintas itu orang yang bertahan dan berjuang. Tidak semua itu nyaman dengan sebutan korban, hukuman itu tadi. Loh, saya merasa hidup saya baik-baik saja kok, nggak berdosa, kenapa Tuhan menghukum dengan bencana? Poin tambahan ini luar biasa yang saya petik mungkin di luar skripsi, di luar skrip ya, di luar skrip itu ternyata kita jangan serta-merta berpikiran semua itu karena hukuman atau murka Tuhan gitu ya Pak Pendeta. Karena tidak tahu yang kejadian kesaksian di Aceh, ternyata banyak juga yang terselamatkan Pak. Artinya apa? Ketika kita percaya sama Tuhan dan kita memelihara iman kita, walaupun terkena bencana apapun, kita tetap selamat. Gitu ya Pak ya, kurang lebihnya. Betul. Kita lanjut podcast yang menarik. Selanjutnya Pak Pendeta, bagaimana ya kira-kira memaknai dosa dalam konteks bencana alam? Kalau kita berbicara tadi merusak seperti menggunduli hutan, itu kan masuk ke kategori dosa. Nah, kategori dosa itu mungkin kalau kita bahas di bahan sarasean yang pertama itu Pak, ada yang istilah dosa ekologis. Karena kita topiknya sekali lagi tentang alam, semesta alam. Bagaimana Pak memaknai tentang dosa dalam konteks bencana alam ini? Mungkin rujukan yang selalu dimunculkan adalah kisah kejatuhan manusia dalam dosa, kejadian 3 gitu ya, Adam Hawa. Kalau kita ulas singkat tentang kisah itu kan, Tuhan memberi informasi kepada si manusia pertama, dalam hal ini Adam, setelah begitu semua buah di pohon taman Eden itu boleh kamu makan. Tapi yang satu itu buah pohon pengetahuan yang berkenanya jangan. Tapi singkat cerita kemudian ular membujuk si Hawa, kemudian terbujuk dan akhirnya dimakan. Betul. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa sebenarnya alam yang digambarkan dengan Eden itu sudah cukup bagi manusia. Wong semua boleh dimakan kok, tidak kurang-kurang. Tapi kenapa kok manusia masih melanggar perintah Tuhan dengan tanda kutip serakah, mau juga memakan buah yang dilarang itu, buah pengetahuan. Nah, di sini dosa berarti ketika manusia tidak puas dengan berkat Tuhan dan pengen lebih, sehingga kemudian timbul keserakahan. Dan relevan dengan kerusakan alam itu
kalau manusia itu mentalnya itu cukup bersahaja, uga hari itu janjane bumi ini sudah lebih dari cukup memenuhi kebutuhan kita. Tapi karena manusia eksploitatif, merasa kurang, merasa lebih, sehingga kemudian rusak. Karena terlalu dieksploitasi itu. Nah, itu dosanya di situ sebenarnya. Oke. Di dalam pemahaman Alkitab saat ini, Pak, di PA1, ini akan tambah menarik ketika pernyataan Pak Pendeta tadi direfleksikan dalam kehidupan sekarang. Kalau kita ketahui, Pak, sampai sekarang tadi berbicara di Kejadian, manusia pertama ya Pak Pendeta, Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Artinya kita sebagai manusia atau mungkin keturunan itu kan memperoleh yang namanya dosa warisan. Boleh dikoreksi Pak Pendeta. Sekarang pun di era sekarang ternyata sifat kerakusan manusia atau yang sudah memiliki kekayaan lebih tetapi masih memaksimalkan untuk lebih lagi, yang kita sudah mempunyai sesuatu yang berharga, kepingin lebih berharga lagi, ada target-target itu, tetapi tidak mempunyai batasan, mungkin saya seperti itu. Nah, bagaimana Pak kira mungkin pesan ya di dalam pemahaman Alkitab ini, kebetulan di dalam kitab Kejadian, apa sih Pak pesannya kepada kita saat ini loh, saat ini. Itu kan dulu kita berbicara Adam dan Hawa. Untuk saat ini kita menjalani hidup, karena manusia itu kan cenderung manusia yang tidak pernah puas, kepinginnya selalu ada dan bertambah terus. Kadang yang saya herankan kadang bukan menjadi haknya diambil gitu kan. Bukan menjadi rezekinya diambil, bahkan mengambil dari orang lain. Nah, apa sih pesan yang menarik yang bisa disampaikan, Pak? Saya punya 3 catatan ya. Yang pertama begini, dosa Adam Hawa atau yang sering dikenal dengan dosa asal itu. Baik, Pak. Itu selama ini kan terlalu dimaknai secara moralis. Maksudnya itu merujuk pada dosa-dosa manusia ya, berbohong, membunuh, berzina, korupsi dan sebagainya. Itu jelas dosa. Tapi ada dosa yang tidak boleh kita sepelekan, yaitu dosa ekologis tadi itu. Dan malah dosanya Hawa dan Adam itu pertama-tama kan soal ekologis, soal buah, soal taman, soal pohon-pohon dan sebagainya. Jadi pertama disadarkan bahwa kalau kita serakah pada alam itu juga dosa loh. Jangan hanya ngomong dosa yang lain-lain, tapi dosa merusak alam itu juga dosa. Itu pesan pertama. Yang kedua, tentu tidak berarti kemudian kita tidak boleh memanfaatkan alam. Boleh, Tuhan perintahkan ya silahkan makan dan sebagainya. Bahkan ada ayat yang perlu kita tinjau kembali. Saya ingin lebih alkitabiah di bagian ini. Kejadian 1 ayat 28. Itu seringkali menjadi pembenaran bagi manusia untuk serakah. Nah, nanti akan kita lihat ternyata nggak se-ekstrem itu. Kejadian 1 ayat 28. Saya membacakan Pak Pendeta ya. Terima kasih. Silakan. Lebih ya. Baik. Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Nah, ayat itu seringkali pernah dipakai oleh gereja zaman dulu untuk membenarkan tindakan eksploitasi alam. Taklukkan ya Pak mungkin. Kedua, taklukkanlah dan berkuasa. Setelah kita lihat bahasa aslinya, Mas Anto, itu kata taklukkanlah dari kata dasar bahasa Ibrani kabas. Itu artinya menundukkan atau mengendalikan sesuatu yang liar. Jadi menaklukkan dalam arti manusia itu bisa mengendalikan, menata alam yang liar ini menjadi semakin tertata. Bukan menaklukkan dalam arti menghabisi sumber dayanya sebenarnya. Itu kritik pertama tentang ekspektasi. Yang kedua, berkuasalah atas ikan, laut, burung dan sebagainya. Nah, berkuasa itu dari kata radah, yang artinya memerintah, menjalankan otoritas atau menggembalakan. Jadi memerintah, menjalankan otoritas, menggembalakan. Jadi mengendalikan sebenarnya, bukan berkuasa dalam arti menguasai dan untuk kepentingan manusia saja. Tapi supaya alam ini terkendali, tergembalakan, maka
taklukkanlah dan berkuasalah. Nah, Iya. itu lebih kepada manusia itu punya Iya. kualitas untuk itu. Kadang memang pemahaman kita sebagai orang awam yang tidak belajar teologi mungkin Pak ya, kata taklukkan itu seolah-olah ketika kita berbicara perang ya, kita harus menaklukkan, harus menguasai, ya kan, bahkan rela membunuh kan seperti itu. Tetapi memang pelajaran yang berharga. Memang ini Pak, tadi itu ada satu kata yang kadang itu saya masih berpikir itu selain taklukkan di ayat 28 dan berkuasa itu yang tadi Pak, eksploitasi itu kan. Kita berbicara eksploitasi itu kan lebih cenderung, waduh ini negatif nih, kita mengeksploitasi. Mungkin dalam kehidupan moral kita ada yang namanya sekarang mengeksploitasi anak gitu dan lain sebagainya. Tapi kita fokusnya di alam atau di dalam konteksnya yaitu ekologis. Ya, memaknai ini Pak, ada pertanyaan, bagaimana sih sikap orang percaya terkait dengan bencana alam? Ya. Yang pertama, Kejadian 1 ayat 28 itu perlu diimbangi. Pertama perlu ditafsirkan ulang. Dan tadi nyatanya tidak separah itu kan sebenarnya perintah Tuhan tidak untuk kekerasan pada alam, eksploitasi. Ada ayat yang seringkali dilupakan padahal penting, itu Kejadian 2 ayat 15. Hanya berselang satu pasal sebenarnya. Saya bacakan saja. Baik. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara. Saya potong Pak. Berarti Adam dan Hawa itu tidak melakukan hal tersebut ya. Gitu. Karena melanggar tadi itu. Nah, kata mengusahakan dari kata abad. Dari situ muncul kata Ibrani, muncul kata abdi, muncul kata ibadah. Abdi. Artinya melayani. Jadi Tuhan memerintahkan agar manusia itu mengusahakan, abad itu mengabdi, melayani alam, Taman Eden. Oh iya gitu. Jadi ini kan sangat positif. Positif memandang alam positif. Dan yang kedua itu memelihara. Dari kata samar yang artinya menjaga, melindungi, mempertahankan. Jadi kalau ada orang yang mengaku, oh saya mengeksploitasi dan merusak alam karena perintah Tuhan kok menaklukkan, menguasai, pertama itu sudah keliru atau bukan itu tafsirnya, maksudnya kita bisa menafsir ulang. Yang kedua perlu diimbangi dengan Kejadian 2 ayat 15 tadi itu, sama-sama kejadian. Jadi sikap manusia pada alam yang rusak termasuk bencana, ya kita ini manusia yang ditempatkan oleh Tuhan di alam semesta ini, di bumi ini, untuk mengusahakan, untuk melayani, mengabdi, tanda kutip ya, untuk keberlangsungan alam serta memelihara. Artinya memang ada bencana alam yang tak terhindarkan tadi itu, tapi minimal kita tidak memperparah dengan merusak macam-macam itu. Kalau dari sikap orang percaya ini Pak, mungkin gambaran lebih mudah yang kita lakukan, yang kita aplikasikan atau terapkan dalam kehidupan sehari-hari saat ini, mungkin apa Pak? Gambaran umum, apakah kita merawat tanaman, hal yang mungkin bisa dikerjakan kita pribadi ya, tidak perlu kita mungkin berkelompok, tetapi kita rutinitas, kita mulai dari hal kecil, apa kira-kira Pak? Ya itu sudah sangat banyak contoh anjuran yang kita dengar ya setiap hari kan. Pertama, bijak mengelola sampah misalnya gitu. Sudah terlalu banyak sampah lah di dunia ini, termasuk di Indonesia. Soal sampah itu soal jumlahnya, kalau bisa dikurangi. Yang kedua soal membuangnya atau menaruhnya atau menempatkannya gitu. Mungkin sedikit, tapi kalau dibuang di sungai kan nggak bisa juga. Tapi pengelolaannya yang paling penting di sini ya Pak. Selain mengurangi ya. Itu yang pertama. Kemudian sikap kita pada makhluk hidup yang lain, hewan dan tumbuhan. Kita perlu ramah pada hewan, ramah pada tumbuhan. Dan itu kadang-kadang dua-duanya itu berkaitan. Misalnya begini, sekarang semakin jarang ada kunang-kunang. Sekarang populasi lebah semakin berkurang. Padahal konon lebah itu sangat menentukan nasib manusia. Kalau lebah itu hilang di muka bumi ini, sumber makanan nabati itu akan musnah dalam waktu tidak lama gitu. Artinya kita jarang menyadari bahwa hewan sekecil lebah itu dianggap seringkali nggak penting. Padahal dalam melihat ekosistem itu mereka punya peran yang penting karena nanti akan menyebarkan itu loh.
benih-benih dan sebagainya, sehingga kemudian bunga berbuah bla bla bla, manusia punya bahan makanan. Tanpa lebah ternyata kita nggak bisa apa-apa. Tanpa cacing kita tidak akan punya tumbuhan yang cukup subur dan sebagainya. Jadi hewan dan tanaman itu berperan sangat luar biasa bagi manusia. Maka mereka bukanlah semata-mata sasaran untuk kita konsumsi. Boleh, tadi Tuhan kan mengatakan semua pohon boleh, silahkan, tapi jangan serampangan. Harus dihargai juga mereka ciptaan Tuhan. Menanam lebih oke. Kemudian yang ketiga, yang terakhir menurut saya hemat energi. Energi itu bisa listrik, bahan bakar, macam-macam lah. Baik, Pak Pendeta, ternyata ini menarik dan tidak terasa waktu juga berjalan. Bahan PA ini yang pertama, kembali lagi saya mau menyampaikan, memelihara di tengah ancaman bencana. Ya, kita ketahui Pak Pendeta di GKJ Pekalongan itu juga terdampak ternyata, yaitu penyintas bencana dalam artian bencana banjir ya. Kita ketahui kita juga punya tim yang luar biasa Pak Pendeta, yaitu tim Komdia, Komisi Diakonia yang telah berjibaku ya selama banjir. Kurang lebih ada 35 orang Bapak Pendeta yang mendapat berdampak atau penyintas bencana, dan kebetulan termasuk kita juga peduli akan alam, akan peduli akan saudara-saudara kita. Nah, ini ada satu topik yang menarik, itu sebenarnya di halaman ini Pak Pendeta. Mungkin Bapak Ibu atau saudara yang di rumah bisa buka di halaman 18 ini. Ada istilah yang lumayan terkenal, bukan terkenal ya, lumayan perlu digarisbawahi, yaitu di alinea yang 1, 2, 3. Ekspresi antropocentrisme destruktif. Ya, saya gini Pak, saya itu sempat membaca. Dan ini menarik ya. Ketika kita terjatuh di dalam dosa, di sini dosa ekologis, ya, itu kita harus melakukan yang namanya pertobatan ekologis, ya kan? Menurut saya seperti itu. Nah, ketika kita mau melakukan pertobatan ekologis kan kita jangan sampai merusak, dan kita harus melihara semesta, tentunya berubah seperti itu. Ya. Ada ekspresi antropocentrisme destruktif, mungkin bisa Pak Pendeta jelaskan? Ini kategori dosa seperti apa? Itu ada penjelasan di kalimat setelahnya itu. Baik. Ekspresi antropocentrisme destruktif. Antropocentris kan artinya manusia menganggap bahwa dirinya itu sebagai pusat segala-galanya, sehingga semuanya harus tunduk dan melayani manusia. Kalau manusia enak, selamat, nyaman, ya oke. Alam rusak, apa-apa. Itulah mengapa destruktif, kadang-kadang merusak alam. Nanti kan penjelasannya, keinginan manusia untuk menguasai semua berakibat merusak tatanan ekologis. Nah, tadi yang saya matur tentang dosanya Adam Hawa itu juga termasuk ini antropocentris kan? Yang penting aku jadi seperti Allah, aku nikmat, itu pusatnya manusia, alam diperbankan. Nah, itu dosa ekologis termasuk itu sebenarnya. Makanya tadi tawarannya adalah kosmosentris. Pusat dari hidup ini ya tidak hanya manusia tapi juga alam semesta. Hewan juga berhak hidup, tumbuhan juga berhak hidup dengan layak dan sebagainya. Manusia bagian dari alam semesta. Baik. Terima kasih Pak Pendeta, obrolan yang sangat menarik tentang podcast saat ini. Demikian podcast bahan PA yang pertama bersama Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi mungkin kalau boleh saya ambil atau tarik benang merahnya itu tentang kesadaran ekologis, bahwa Allah itu memanggil kita untuk memelihara semesta, dan bukan untuk merusaknya. Karena kita ketahui seperti yang Pak Pendeta sampaikan, bahwa puncak dari Paskah adalah kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus kita maknai bukan hanya untuk menebus manusia yang berdosa, tetapi lebih dari itu, lebih kompleks lagi, yaitu mengenai tebusan dosa kita untuk dosa ekologis, kurang lebih seperti itu Pak ya. Karena kita juga harus mempunyai tanggung jawab untuk memelihara
alam semesta. Ya. Mungkin kata penutup Pak Pendeta, apa yang mungkin mau disampaikan tentang tema yang menarik, memelihara semesta di tengah ancaman bencana. Ya, ini kan Paskah ekologis, maka kita perlu memperluas cakrawala iman kita. Keselamatannya itu juga keselamatan ekologis, bukan hanya keselamatan manusia. Kalau begitu, maka dosanya juga dosa ekologis termasuk yang harus kita renungkan. Karena kita berdosa, maka bertobat. Pertobatannya pun adalah pertobatan ekologis juga. Sehingga semuanya satu kesatuan utuh. Nah, semoga di masa Paskah ini kita bisa semakin sadar bahwa manusia itu memang ciptaan yang spesial, tapi juga manusia tidak akan jadi apa-apa kalau tidak didukung oleh alam semesta yang Tuhan ciptakan. Maka kita diajak untuk kembali merawat alam supaya syukur-syukur tidak terjadi bencana. Kalau terjadi bencana ya tidak semakin diperparah dengan ulah manusia, dengan kebijakan manusia yang malah merugikan dan semakin merusak alam. Ya. Itu dah. Yang terakhir pesannya adalah bahan PA ini akan berlanjut di PA kedua, PA gabungan di gereja. Dan besok kita akan bahas tentang bencana lebih dalam lagi, tentang bagaimana sih penanganan bencana itu termasuk gereja, yaitu gereja tangguh bencana. Nah, tanggap bencana itu menjadi tema yang menarik di PA yang kedua. Terima kasih Pak Pendeta. Demikian podcast bahan PA pertama GKJ Pekalongan, yaitu memelihara semesta di tengah ancaman bencana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.